Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan buka acara Kongko Jepang dengan pembacaan Al-Fatihah bersama. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Ala hadiniyah wa kullin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami pasrahkan langsung kepada Lehan, saudara Lehan untuk mengatur acara. Siapa yang lebih dulu mau presentasi kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kodir Lause atas waktunya. Minasang konnichiwa. Konnichiwa. Minasang. Ya, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebelumnya di sini ada yang udah kenal saya belum? Sebelumnya udah ada yang pernah tahu saya, udah pernah kenal saya mungkin? Lupa. Gak kenal kak, kakak siapa? Lupa. Gak kenal. Ya, perkenalkan nama saya Lehan. Kalian bisa panggil saya Lehan Senpai. Ya, saya alumni unggulan bahasa tahun 2017. Ya, sekaligus saya alumni D3 Bahasa Jepang di Unibdu Jombang, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya webinar siang hari ini. Dan kali ini saya bersama Hesti Sensei dan Dendi Senpai. Mungkin sebelumnya ada yang udah tahu sama Dendi Senpai? Aku nggak tahu siapa Dendi Senpai. Webinar kali ini dengan tema Waku-Waku Japan. Sharing-sharing informasi aja gitu ya, sama pengalaman belajar dan budaya bahasa Jepang Dendi Senpai maupun Hesti Sensei. Kalau dengar nama Hesti Sensei ini kan mungkin nggak asing lagi ya bagi kohai-kohai di sini. Hesti Sensei alumni pendidikan bahasa Jepang UNESA dan sekarang lagi menjadi Sensei di SMA Nurul Jadid. Mungkin udah pada tahu semua ya kalau sama Hesti Sensei ya. Kemudian ada Dendi Senpai. Kalau Dendi Senpai ini alumni juga sama seperti saya, unggulan bahasa SMA Nurul Jadid tahun 2017. Sekarang lagi menjalankan studinya di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Jakarta. Iya Dan ya? Universitas Al-Azhar Indonesia kak. Iya, Kalau Universitas Al-Azhar mah di Al-Azhar Mesir kak, jauh amat. Indonesia. Iya benar. Oke, sebelumnya mungkin saya mau tanya nih sama kohai-kohai di sini mungkin ini. Kenapa sih kalian belajar bahasa Jepang gitu? Ini mungkin saya tunjuk aja ya. Saya mau nunjuk Nanda mungkin, Nanda. Nanda. Halo Nanda. Nanda kenapa belajar bahasa Jepang? Oh lagi connecting audio. Halo Nanda. Oh ya itu baru connect. Oh. Oh. Nggak, device-nya Nanda nggak bisa barusan. Jadi dia connecting audio tapi ya audionya. Tapi barusan di device lain kedengeran kok dia lagi ngomong. Nge-lag yo. Nge-lag.
Itu mungkin ini apa namanya Zoom-nya apa itu nggak pakai voice apa itu mic mungkin mikrofon Mic ya. ya. Kalehannya mana? Pak, kalehannya out. Kayak jaringan deh. Ya, lehannya hilang ini. Nggak apa-apa deh, Losa. Oke. Sambil mungkin menggantikan Han ya. Aku ambil alih. Cile, cakep banget. Oh, balik lagi. Han. Oh ya, balik. Halo? Halo, iya. Ini sinyalnya tadi agak Oke, Kak. udah bisa, udah kedengaran saya. Coba kedengaran. Iya. Mungkin sebelumnya saya mau tanya sama Nanda, kenapa Nanda belajar bahasa Jepang? Oh. Oke. Terima kasih. Mungkin saya ini lagi nggak bisa dengar mungkin di sini. Ya, mungkin jaringannya itu. Iya. Langsung aja mungkin kepada Hesti Sensei dan di Senpai dulu yang akan presentasi masalah belajar bahasa Jepangnya Senpai selama belajar bahasa Jepang itu kayak gimana sih gitu. Ya, monggo. Dan di Senpai waktu dan tempat dipersilahkan. Hai minasan, konnichiwa. Coba yang mic-nya bisa hidup, aku pengen dengar jawabnya. Konnichiwa dong. Hai minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Oh, itu ada yang bisa ya berarti ya. Oke. Ya, ada. Tadi aku yang bisa melihat itu ada Jovasan, Ilham Sang tadi hidup. Terus yang cewek-cewek coba dijawab dong, biar aku tahu ini mic-nya yang rusak, headphone aku yang rusak, atau semangat kalian yang rusak ya. Semoga tidak yang terakhir ya. Hai minasan, konnichiwa. Oh ya benar. Berarti mic-nya baik-baik saja. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih Pak Kode, terima kasih semuanya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul pada acara Waku-Waku Jepang. Aku langsung share screen aja ya. Gila, cakep banget kan saya di sini. Udah kelihatan nggak muka saya di layar PPT-nya? Kelihatan ya? Sudah kelihatan. Kelihatan ya gitu ya. Soalnya saya pernah loh kayak saya lagi presentasi gitu. Udah saya keluarin layar, ternyata sampai slide keempat itu mereka baru bilang, Kak dari tadi tuh hitam lah, kenapa nggak bilang dari awal gitu. Terus saya jelasin apa gitu. Jadi minasang misalnya nanti di pertengahan ada masalah audio, misal Kak maaf Kak suaranya nggak jelas kayak robot, kalian bisa langsung bilang aja gitu on mic, atau kalian bisa ketik di chat Kak maaf gitu, bisa diulang nggak yang bagian itu juga boleh. Oke, prinsipnya adalah sebelum saya sharing, saya minta minasang untuk aktif aja, anggap saya itu sebagai teman gitu ya. Jadi jangan menganggap terlalu tinggi, dibikin asik aja gitu ya. Itu ya. Ini PPT dari saya. Waku-waku Jepang, kita akan sharing tentang belajar bahasa dan budaya Jepang. Tapi sebelum saya mulai, ada yang tahu nggak apa artinya waku-waku Jepang itu? Silakan bisa langsung on mic yang tahu. Ada yang tahu atau tidak tahu? Ini ada beberapa yang on mic, tapi sebenarnya tidak ada yang menjawab. Ada yang tahu? Ada yang tahu waku-waku Jepang? Tidak ada. Oh, baik ya. Ada yang tahu tidak ada, berarti nggak ada ya. Jadi, waku-waku itu adalah onomatope atau kata tiruan bunyi untuk menggambarkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Oh, waku-waku sih, Mas. Kayak lagi bahagia gitu. Jadi, hari ini kita bawa bahagia aja. Kita belajar belajar bahasa Jepang itu dengan cara bahagia. So, this is my picture, percayalah itu saya ya. Oke, kita langsung aja mulai. Ada peribahasa mengatakan sebelum takal maka tak sayang. Jadi sebelum kalian sayang sama senpai, sama diriku, boleh dong aku kenalan sama kalian. So this is me, ya, literally aku. Ini foto pakai yukata di gelar Jepang UI tahun 2019 kemarin. Emang sedikit kurusan ya.
efek corona memang sedikit mengembang gitu ya. So, nama lengkap saya adalah Dendi Di Hidayatullah. headset di sini. Siapa yang nggak pakai headset itu? Oke. Nama saya adalah Dendi Hidayatullah. Tapi saya suka menggunakan subname yaitu Kudo. Jadi banyak yang mengenal saya dengan kata Kudo. Jadi kalau kalian mau cari Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube saya tinggal cari Dendi Kudo itu pasti keluar semuanya. Saya itu Kenapa usianya nggak bisa? 21 tahun. Usia saya Karena 21 tahun. Memasukkan dua-duanya itu. Usia saya Warna 21 hijau. tahun. Insya Allah hari Kamis depan saya jadi 22 tahun. Ya. Seperti yang kata Lehan Senpai tadi katakan, saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia yang berada di Jakarta, gitu ya. Asalnya dari mana, Kak? Saya asal dari Probolinggo. Tepatnya di mana? Tepatnya di Tiris, ya. Kalau kalian tahu Tiris itu adalah gunung, minasang, ya. Jadi itu di mana? Di sini ya. Tiris itu di sini. Tiris itu adalah perbatasan antara Probolinggo dan Jember, gitu. Kalau kalian tahu kebun teh, nah di situ rumah saya. Bukan maksudnya rumah saya di kebun tehnya, maksudnya di Tirisnya itu rumah saya gitu ya. Jadi kalau kalian mau main-main ke Tiris boleh. Ya karena gunung ya sering padam minasang ya. Tapi meskipun saya anak gunung, semangat saya tidak kalah dari anak-anak perkotaan ini. Wih, cakep banget gitu ya. Oke, hobi saya adalah menari. It sounds fun but I like to dance gitu ya. Jadi ini adalah salah satu penampilan saya, nama tariannya adalah tari Yosakoi. Ini adalah tari tradisional Jepang. Sekarang selain jadi mahasiswa, sekarang saya semester 8 di Bahasa dan Kebudayaan Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya juga sekarang itu akhir-akhir ini lagi sibuk nggak tuh? Sibuknya adalah saya mengajar di bukan ekstra sih, semacam kursus online namanya Pongo, Pocket Nihongo. Nah, minasang bisa cari aja di Instagram ada. Terus juga saya sekarang akhir ini jadi konten kreator untuk TikTok dan Instagram. Jadi tapi TikTok saya itu berbau yang bahasa Jepang. Kalau kalian mau lihat bisa ntar dilihat di Instagram saya aja ya. Oke. So, I have interest to Japan because of. Ya, ini adalah alasan saya kenapa saya suka sama Jepang. Mungkin dari minasang tuh punya banyak alasan-alasan kenapa kalian suka Jepang desho. Watashi mo ryu mo arimasu yo. Oh ya, by the way, I'm really so sorry. I like to speak like mixing between one language to another language. Yeah, because you know, karena saya dulu anak LA. Karena we try to speaking in our dormitory, right? Jadi itu kebawa sampai sekarang gitu loh. Jadi when I speak, I prefer to speak mixing between Indonesian and English. Jadi don't be surprised is I try to mixing my language between Indonesian, English, and Japanese gitu ya. Kalau ada yang nggak dipahami, tolong dimaklumi, bisa ditanyakan juga. Apalagi sekarang saya seperti Kakak Lehan bilang, saya ada di Jakarta dan yang literally saya ada di Jakarta Selatan, di mana di sana itu there are so many like international high school. Saya juga ngajar di SD, di mana SD itu pada lancar banget bahasa Inggris. That was the reason I prefer to like missing my own language. Okay. So this what may interest to Japan. To be honest, aku tuh suka banget sama idol group namanya JKT48 sejak aku SMP gitu. Nah, karena JKT48 ini dia tuh mengadaptasi konsep AKB48 dari Jepang, jadi aku otomatis suka AKB. Nah, dari AKB ini aku tuh kenal banyak budaya Jepang gitu. Jadi dan secara tidak langsung aku belajar bahasa Jepang dari lirik lagu JKT48 ini gitu. Jadi kan JKT48 tinggal menerjemahkan lagu AKB kan. Jadi kurang lebih aku belajar dari lirik-lirik mereka. Terus selain suka JKT48 dan AKB48, aku juga suka boyband bukan Korea ini Jepang juga. Namanya JO1. Mungkin kalian nggak tahu, tapi ini ada. Tapi selain idol, aku juga suka anime sama dorama. Dan salah satu anime yang aku suka banget itu adalah Detective Conan. That was the reason my plus name is Kudo, dari sini Kudo Conan ini. Terus aku juga dari kecil tuh suka anime dari ini Tokyo Mew Mew. Ini anime lama banget, tapi aku suka banget. Terus ya, absolutely I really like Doraemon. Bisa kalian lihat ya. Slide pertama itu Doraemon dan banyak sekali barang-barang saya yang Doraemon. Dan selain itu selain anime, saya juga suka drama Jepang. Ini adalah satu drama yang aku suka banget. Judulnya We Married as the Job. Gitu ya. Mungkin kalau ada kesempatan kalian bisa nonton nanti ya di pesantren. Tapi di pesantren belum ya. Ntar tunggu liburan. Oke, that was the reason I have interest to Japan.
Kak, setelah kakak punya interest ke Jepang, kakak kan mulai belajar bahasa Jepang nih. Iya, so that's you. Setelah belajar bahasa Jepang, apa sih yang kakak dapatkan gitu? So, what I've gotten after study Japanese? Gini, jadi mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa yang kakak dapatkan setelah kakak belajar bahasa Jepang? Kalian tahu kan, dulu tuh di unggulan bahasa tidak ada bahasa Jepang, adanya Arab, Inggris, Mandarin. Tapi saya agak aneh ya. Jadi di saat orang lain ke barat, saya ke timur sendiri gitu ya. Jadi saat orang lain belajar Arab, Inggris, Mandarin, but I found there is something wrong with me gitu. Jadi kayak aku tuh serak gitu ya belajar bahasa Inggris gitu. I like to study English but jauh di lubuk hatiku paling dalam, masih ada serpihan-serpihan pengen belajar bahasa Jepang gitu loh. Tapi kayak bisa nggak ya? Tapi untungnya tuh aku tahu diriku sendiri. Jadi aku kayak belajar tidak dulu gitu. Jadi setelah belajar pun there are so many things that I've gotten. For example, like aku tahun 2016, tepatnya kelas 2 SMA, itu menjadi the first place Katari competition di Japanese World Unair tahun 2016. Ini bukan aku sendiri aja. Ini aku bareng sama Kalehan ya, sama Kalehan dan Kak Anas. Wah gila, kita tuh dulu ya, agak lucu gitu sih, karena memang nggak ada bahasa Jepang. Kita dulu tuh tahun 2016, kayak bilang sama Pak Faizin. Pak Faizin itu adalah kepala sekolah waktu itu. Gimana kalau kita ikut lomba bahasa Jepang? Terus kayak kaget gitu kan semua. Tapi sampai situ kayak ditantangin gitu loh. Kayak kalau kamu bisa menang, ntar aku cariin guru bahasa Jepang gitu. Then I got the first place. Karena sama kalian dapat nggak Kak? Oke, jawabannya adalah dapat juga. Ini ada foto-fotonya. Ini bentar ya. Dia muter-muter ya fotonya. Oke, after this I will show you to you guys. Ini foto-fotonya ada di Facebook saya. Jadi kalau kalian ingin lihat, ini waktu saya di Jakarta nih. Ini yang waktu di Surabaya. There's so much fun. Nah ini, aku jadi juara 1 untuk lomba bercerita bahasa Jepang. Anas jadi juara 1 untuk lomba shodo, kaligrafi Jepang. Dan Lehan tuh jadi juara favorit untuk juara Katari. So, kita dapat semua gitu. Kayak, wow, we're so proud of us gitu. Kayak kita bangga sama diri kita sendiri gitu. Nah ini banyak ya, ntar nggak usah aku skor. Pokoknya ini nih foto-fotonya. Ini 2016, bulan Februari, aku masih ingat banget. Oke, we're back. Kita balik ke presentasi yang tadi. Setelah itu, saya dari situ tuh mulai banyak ikut lomba bahasa Jepang. Yang paling puncaknya itu tahun 2017, saya ikut lomba bahasa Jepang. Mungkin teman-teman nggak asing dengan Hanyichou ya. Jadi ada Hanyichou-nya Jepang gitu, Dendrong Taikai. Jadi saya ikut lomba pidato, dan saya jadi the first place Japanese speech competition 2017, mewakili Jawa Timur. Alhamdulillah waktu itu saya juara 1. Ini bisa minasang lihat sendiri. Ini saya juara 1 waktu itu, ini bersama orang-orang Jepangnya waktu itu. Dan kalau kalian perhatikan, baju saya sama minasang. Dari ini sama yang ini tuh baju yang saya pakai sekarang. Jadi tetap sama gitu ya. Nah, setelah saya juara 1 di Jawa Timur itu, kemudian saya menjadi perwakilan Jawa Timur untuk lomba pidato bahasa Jepang tingkat SMA di Jakarta gitu ya. I'm the representative of East Java in Japanese National Speech Contest for senior high school student in Jakarta for 2017. Ya, saya pas yang di tengahnya pakai baju hitam. Nah, setelah itu ya, setelah saya ikut lomba itu, alhamdulillah, I got scholarship di Faculty Japanese Language and Culture dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu bahasa dan kebudayaan Jepang without any requirement. Jadi tanpa syarat. Ya udah masuk aja gitu kayak. Jadi intinya 13 peserta ini yang ikut lomba pidato itu ditawarin beasiswa sama Al-Azhar. Dan saya dapat itu salah satunya. Dan ya saya bisa kuliah di Jakarta gratis. Dapat uang saku juga, dan saya nggak bayar apapun gitu ya. Dan Kalehan itu juga yang tadi moderator, dia juga dapat beasiswa loh di Universitas Darul Ulum Jombang. Dan Kak Anas ya, satu lagi, dia juga dapat beasiswa, tapi Kak Anas dapatnya di China. Kak Anas dapat government scholarship, dia di Shanghai. Aku lupa Anas jurusan apa ya, teknik sipil kalau nggak salah. Nah ini ya, setelah itu saya bisa join so many Japanese event. Ya, for example, ini adalah saya tuh muncul di acara TV show. Kalau kalian tahu Insert Live J-Pop, ya itu saya bersama dengan
teman-teman Yosakoi saya. Bisa kalian lihat di YouTube, masih ada kok. Cari aja Insert Life J-pop Yosakoi gitu. Ada saya dengan teman-teman saya. Ya ini saya minasang, maaf kepotong. Dan saya juga bisa meet famous and important person from Japan. Jadi saya bisa ketemu orang-orang yang terkenal dan yang penting di Jepang. Contohnya ini adalah Haruka-san. Pasti tahu kan semua Haruka gitu ya. Terkenal banget Haruka kan. Aku ini pernah ketemu sama Harukanya langsung. Dan ya, I speak Japanese with Haruka without any trouble ya. Terus juga ini aku bertemu dengan Sukamoto Norihisa dan Bapak Ryo sama. Ini Sukamoto Norihisa itu adalah kepala dari Japan Foundation. Kalau kalian tahu Japan Foundation, buku-buku bahasa Jepang itu dari Japan Foundation. Dan Pak Ryo ini adalah Culture Ministry Indonesian for Japan. Jadi duta budaya Jepang untuk Indonesia. Dan masih banyak lagi yang aku dapatkan setelah aku belajar bahasa Jepang. Dan so, gimana kakak mau mulai belajar bahasa Jepangnya? Jadi tahun 2011 sampai 2012, I'm still usual junior high school student. Saya tuh masih siswa SMP 1 Tiris. Nah, waktu itu saya tuh suka banget belajar bahasa Inggris. Dan I don't know, just like because I like English, ya aku memutuskan kayaknya kalau SMA-nya di jurusan bahasa itu kayak seru gitu nggak sih? Kayak terus aku baru tahu kan ternyata di SMA Nurul Jadid ada jurusan bahasa gitu. Oh, maybe that was the reason kayak aku pengen memperdalam bahasa Inggris. Tujuannya dari situ. Soalnya juga waktu SMP ada salah satu kayak orang Amerika yang tinggal di Tiris untuk mengajar bahasa Inggris di SMA. Aku juga suka belajar. Kayak mirip-mirip sama guru bantu Cina gitu yang ada di SMA Nurul Jadid zaman dulu. Nah, dari situ aku memberanikan diri untuk memulai nyantren di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sama karena juga alasan lainnya karena temanku ada di sana. Nah, tahun 2014 ini fun fact-nya adalah saya tuh nggak sengaja masuk unggulan bahasa SMA Nurul Jadid. Kenapa kakak bilang tidak sengaja? Dulu kan awalnya pengen masuk bahasa reguler ya. Nah, mungkin karena memang takdirnya dari Allah, suatu hari ada 1 hari sebelum malam ujian tes masuk bahasa, kakak kelas saya dari Tiris juga bilang, kamu mau masuk jurusan apa? Dan saya mau masuk bahasa reguler nih. Wah, hati-hati Dan. Kenapa kak? Kalau kamu masuk bahasa reguler, kalau nggak keterima bisa dilempar dari jurusan lain. Mending kamu daftar bahasa unggulan. Karena kalau nggak keterima, di bahasa unggulan auto masuk bahasa reguler gitu. Oh iya, akhirnya hari H ujian masuk unggulan bahasa, saya ikut daftar meskipun nama saya nggak ada di situ gitu. And at the time I met Mr. Ubed, ya masih ngajar di situ bahasa Inggris. I really close with him, jadi saya dekat banget sama Mr. Ubed. And since that day I like to speak, I speak to him, bilang, maaf Pak, saya mau daftar di unggulan bahasa, tapi nama saya belum ada. Bisa nggak saya tes? And he said yes. Ya, fortunately because of that saya bisa masuk unggulan bahasa. Dan ternyata saya betah di unggulan bahasa. Jadi yang awalnya saya rencananya kalau nggak keterima ke unggulan bahasa bakal masuk bahasa reguler, masuk pun saya rencana tuh pengen mengundurkan diri biar masuk bahasa reguler. Ternyata I was wrong. Unggulan bahasa tuh that's so much fun gitu, kayak seru banget masuk unggulan bahasa gitu. Nah, ini saya waktu di kelas ya. Ini di kelas bahasa yang paling ujung, yang paling timur. Where's the cursor? Ini aku yang di sini. Tempat dudukku tidak pernah berubah. Pas di depannya guru. Jadi aku tuh I always sit down in front of the teacher. Jadi kayak kalau dengerin guru tuh langsung gitu. Dan tempat duduk saya dari kelas 1 sampai kelas 3 saya emang nggak pernah berubah di sini gitu. Nah, yang pakai hijau ini, yang pakai jaket hijau ini Kalehan. Han, ini kamu Han. Masih inget ya? Ini ya Kalehan. Nah dari situ I really like to study Japanese. Setelah itu tahun 2015 ya, dari tahun segitu saya itu memulai otodidak belajar bahasa Jepang. There's two years. Ya 2014 2015 belajar bahasa Jepang. Terus saya ikut lomba maaf ya, di headset saya ada suara kresek-kresek, suara apa ya? Tolong ya minasang, mic-nya jangan dibuat mainan. Oke ya, ini tahun 2015 sampai 2015 saya mulai otodidak bahasa Jepang, terus saya ikut lomba yang tadi, terus menang lomba dalam bahasa Jepang. Nah ini saya, ini Lehan, ini Anas, ini Pak Fauzan. Tahu kan Pak Fauzan ya? Kalian kenal Pak Fauzan nggak sih? Kenal nggak?
Kenal ya? Ya, kenal kan? Kenal. Nah, itu Pak Fauzan dulu tuh yang awal-awal ngajarin saya bahasa Mandarin. Karena waktu itu saya kelas 1, pertama kali ketemu Pak Kodir nih, Kodir Lause nih, Kemau Lause langsung berangkat ke Cina gitu. Jadi saya ditinggalkan sama Lause. Jadi belajarnya sama Pak Fauzan. Pak Kodir balik lagi tuh kelas 2 apa kelas 3 ya Lause? Ya pokoknya akhir-akhir itu saya nggak banyak belajar sama Pak Kodir gitu. Tapi Pak Kodir tuh tegas dulu. Ya Lause. Sama satu lagi Pak Untung ya, dia alumni unggulan IPA, Indian sama Pak Untung. Nah, dari situ saya tuh ikut banyak lomba, alhamdulillah. Nggak cuma berhenti di sini. Saya ikut lomba yang di UB, saya ikut lomba yang di sana, di sini. Pokoknya di sini mana di situ ada lomba bahasa Jepang, saya ikuti gitu. Menang semua? Enggak kok, enggak semuanya menang. Ada saatnya saya menang, terus Lehan nggak menang. Ada saatnya Lehan menang, saya nggak menang. Terus yang terakhir ini tahun 2017, saya kan ikut lomba bahasa Jepang, terus saya menang di tingkat provinsi. Saya ada sama Lehan nih sama-sama menang. Saya juara 1 lomba pidato, Lehan juara 1 lomba bercerita dalam bahasa Jepang. Wah gila, itu perjuangan sekali dan that's very touching for me gitu ya. Dan sampai sekarang saya tetap berperan aktif untuk ikut dan terus belajar bahasa dan budaya Jepang. Ini salah satu penampilan saya di Japan Foundation. Saya tari lomba Yosako ya. Ini lomba pidato bahasa Jepang, you can see that. Ntar dikepoin aja. Nah, mungkin kalian bingung nih, apa sih Kak rahasia tetap semangat? Nah, di sini saya nggak cuma pengen kayak sharing-sharing tentang belajar bahasa Jepang mungkin ya. Mungkin saya akan ngasih pakai shin gitu. Ngasih beberapa inspirasi. Mungkin kalian merasa UMI gitu ya. Saya mau belajar bahasa Jepang, kenapa gitu? Why I'm study Japanese. Mungkin itu that was the reason barusan kalian nanya kan awal-awal. Kenapa kalian mau belajar bahasa Jepang gitu? That was the reason ya. Ini adalah alasan. Yang pertama adalah rumusnya adalah sederhana sekali, minasan. Kenali siapa dirimu dahulu. Jadi minasan sekarang ngaca gitu. Sampai nih gitu ya. Kenali minasan ya. Jangan malu untuk menjadi dirimu sendiri. Jujur, mungkin pas awal-awal kalian saya pas bilang, saya suka JKT48. Apaan dah? Cowok suka sama JKT48. Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Tapi it was me gitu. Jadi saya juga pernah waktu di pesantren, saya kan suka nulis diary ya. Nah di diary saya tuh biasanya kayak saya selalu tempel-tempel kayak as you can see kayak ada foto-foto gini. Nah itu ada foto JKT48 dan semacamnya. Itu saya my friends mocking at me. Jadi they insult me gitu. Jadi aku dicakocain gitu ya kalau bahasa Maduranya gitu sama teman-teman. Lu ngapain sih suka sama JKT48 gitu? But why? That was me gitu. Itu aku gitu. Aku harus bangga dengan diriku sendiri. Kenapa aku harus mendengarkan apa kata kalian? Ini yang aku sukai, bukan kalian sukai gitu. Nah, toh nggak ada hubungannya kalian cuma teman aku gitu. Kalian kenapa nggak suka aku suka sama sesuatu? It was me gitu. Kalau mungkin dari kalian ada yang suka anime, terus apa ini suka sama anime? That was you guys. Jadi kayak ya udah jadi dirimu sendiri aja. Jadi rumusnya ya pertama adalah kenali siapa dirimu sendiri. Terus the most important things adalah jangan memikirkan apa yang akan orang lain katakan. Jadi kayak ntar kalau aku begini, ntar orang lain bilang gini gitu. Jujur, to be honest, untuk ikut lomba pidato bahasa Jepang yang awal-awal itu lomba bercerita, I really feel there are so many hesitation in my mind. Jadi saya tuh banyak banget kayak ragu gitu, kayak ntar kalau nggak menang gimana ya? Ntar kalau aku nggak dapat apa-apa gimana ya? Terus kalau ini gimana ya? Gitu. Selalu ada kayak gitu. I feel insecure because all of that. Tapi itulah yang minasang harus pegang gitu. Jangan memikirkan apa yang orang lain akan katakan gitu. Just be yourself, just be your own gitu. Jadilah dirimu sendiri. Saya jadi ingat salah satu cerita. Ini ada cerita yang saya sukai. Mungkin minasang ada tahu ceritanya Luqman Hakim dan ini saya lupa ayahnya apa anaknya ya. Ceritanya Luqman Hakim. Pokoknya sama anaknya kalau nggak salah dan keledai. Ini mungkin pernah minasang dengarkan juga. Jadi suatu hari dia dan anaknya itu naik keledai. Terus orang-orang bilang tuh, gak tahu kasihan apa ya. Keledainya satu dinaikin 2 orang. Gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya mereka dengerin kata orang, ayahnya ngalah nih. Terus bilang orang lagi, anak durhaka kamu ya. Kamu kenapa tidak mengkasihani ayahmu yang sudah tua? Kan kamu masih muda gitu. Kenapa kamu yang naik keledainya gitu? Ya udah, akhirnya dengar itu kata orang, anaknya turun, bapaknya naik. Terus kata orang, bapaknya nggak tahu kasihan sama anaknya.
Masa anaknya disuruh jalan, bapaknya yang naik? Salah lagi. Terus gimana? Akhirnya dipikul dong ke keledainya sama mereka berdua. Terus orang-orang ngomen lagi. Ini orang nih agak-agak ya. Agak-agak ya. Jangan ngadi-ngadi kalian ya. Kalian itu punya keledai, kenapa nggak kalian naiki? Gitu. Lah, terus maunya apa gitu? Naik berdua salah. Dinaikin anaknya salah. Dinaikin bapaknya salah. Diangkut juga salah. Gitu. Terus maunya apa gitu? Nah intinya kita nggak akan pernah benar di mata orang lain, minasan. Jadi kayak kalau ada 10 orang yang suka sama kita, pasti ada 10 orang yang suka sama kita. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Sama kayak saya belajar bahasa Jepang, mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Ada kok, saya merasakan gitu. Jadi mulai dari sekarang kenali minasang semua dan jangan kayak don't just ignore what people say about you. Jadi kayak just ignore them gitu. Jadi just be yourself, just be your own. Cakep nggak tuh? Terus adalah yang paling penting adalah berusaha dan berdoa. Saya ingat Habib Syauqi itu pernah bilang kayak gini. Ya tahu kan Habib Syauqi, masa nggak tahu Habib Syauqi? Oh iya, jadi pas saya masuk dulu tuh penjab bahasanya Habib Syauqi biasa gitu ya. Habib Syauqi ini yang jadi penjab saya. Ya penjab saya Habib Syauqi kelas 1, wali kelas saya Pak Amir. Tapi waktu saya naik kelas 2 dan kelas 3 tuh diganti Mr. Ubed. Sekarang penjabnya siapa ya? Siapa? Kok tidak ada penjab. Penjab bahasa sekarang siapa ya? Siapa? Iya, tidak. Aku disakin. Oke. Habib Syauqi waktu itu pernah bilang, saya ingat Habib Syauqi ini salah satu inspirasi saya untuk belajar. Habib Syauqi itu waktu di kelas pernah bilang kayak gini. Yang pertama adalah belajarlah saat orang lain tidur. Nah, apalagi kalau di pesantren kan banyak banget tuh yang lagi tidur di kelas. Nah, waktu mereka tidur, aku biasanya tuh tetap belajar. Terus bekerjalah saat orang lain malas gitu. Jadi saat yang lagi malas, lagi nggak mau ngapain-main, lebahan doang, try to work gitu ya. Coba bekerja gitu. Terus bersiaplah saat orang lain asik bermain-main. Jadi kalau yang lain lagi main-main nih, ini kayak gue harus siap nih. Kayak ya udah siap-siap gitu. Jadi kayak jadi gini, ada 2 hal yang mempengaruhi hidup ini adalah kesempatan dan kesiapan. Ada kesempatan tapi kalau kalian nggak siap, itu nggak bisa. Nah, kalau kalian siap tapi nggak ada kesempatan, itu juga nggak bisa. Jadi 2 hal ini yang harus kalian ingat-ingat. Jadi ada kesempatan, ada kesiapan. Jadi kalau kalian ada itu, kalian harus siap-siap. Jadi kalau ada kesempatan, ya udah. Kita kan nggak pernah tahu apa ada kesempatan. Jadi daripada nunggu kesempatan, kita harus siap-siap dulu kalau kesempatan itu ada. Terus salah satu yang menginspirasi saya ada di salah satu liriknya JKT48 yang judulnya Shonichi, hari pertama itu, yaitu usaha keras tidak akan mengkhianati. Jadi I still remember to myself that if you work hard, your work will pay off one day. Jadi pasti suatu hari itu bakal kayak terbalas gitu, kayak terkabul gitu, tidak akan mengkhianati, will not betray you gitu. Jadi judul pidato ini juga yang saya bawa sampai Jakarta gitu. Ini saya waktu di Jakarta waktu itu dengan baju yang sama yang saya pakai hari ini. Judulnya adalah Sonodoryo Kushite Uragana, atau usaha keras itu tak akan mengkhianati. Itu ya. Selain berusaha, jangan lupa untuk berdoa minasang. Jadi minasang kan lagi di pesantren ya. To be honest, kalau saya dikasih kesempatan balik ke pesantren, I will come back to Nurul Jadid. Jadi sebisa mungkin saya bakal sampai ke Nurul Jadid, saya akan balik ke Nurul Jadid. Soalnya kan saya harlah ya, tidak pernah absen biasanya dari tahun 2017, 18, 19 saya selalu hadir di harlah. Tapi sayangnya 2020 kemarin kan online gitu ya. 2021 juga ternyata tidak ada. Tapi kalau ada kesempatan, kemarin tuh saya sempat tuh ke Nurul Jadid ketemu sama anak-anak bahasa. I met Jova at the time ya, Jova. I tried to speak Japanese with Jova, and wow, he can speak Japanese very well gitu. Jadi I understand what I speak about and I understand what he speak about. Kayak gitu udah, oh I think this is great gitu. Jadi itu udah bagus sih. Apalagi kalian Nurul Jadid ya. Kayak aku tuh kemarin ke Nurul Jadid langsung ke asrama, terus langsung kayak bernostalgia gitu. Aku ini bukan ria tapi kayak ke Asta gitu, kayak sholat di masjid. I still remember when I was gakusei gitu. Jadi waktu jadi siswa gitu. Jadi kayak mengingat-ingat hal itu. Jangan lupa berusaha dan berdoa.
Selain itu, apakah selalu berusaha dan berdoa? Saya butuh motivasi nih. Nah, ini adalah beberapa tips dari aku untuk kalian yang ingin tetap termotivasi ya. Yang pertama adalah itu tergantung dari apa yang kalian baca ya, minasan. Jadi, to be honest, I'm not really like to read romance story. Aku nggak terlalu suka baca cerita yang berbau-bau romance. Kayak apa sih yang novel-novel yang berbau cinta gitu. I just really like Yux. I'm not really like that. Terus juga bisa ditanya kepada Solehan Senpai atau Heisei Sensei, saya tuh belum pernah pacaran sampai hari ini ya. Secara resmi belum pernah pacaran ya. Saya nembak orang dan orang itu nembak saya gitu. Kalau cuma deket pernah gitu, tapi nggak sampai jadian karena itu saya tidak ingin terkontaminasi dengan hal-hal kayak gitu. Nah, saya tuh suka banget baca buku yang berisikan motivasi untuk belajar. There are two books that definitely this is my favorite book. Yang pertama adalah trilogi Negeri Lima Menara. Coba deh kalian baca. Di situ banyak banget kata-kata yang menginspirasi. Dari Manjada Wajada. Terus ntar kan lanjut ke Tanah Tiga Warna sama Rantau Suatu Muara. Itu coba kalian baca semua novelnya. That will inspire you so much. Saya suka banget ini Negeri Lima Menara. Ada kali saya baca sampai 3 kali. Jadi saya baca lagi, saya baca lagi sampai 3 kali. Terus itu yang untuk buku berbahasa Indonesia. Untuk saya suka banget juga kitab ini. Kitabnya terjemahan dari Talimu Talim. Dulu itu saya dapat kitab ini karena teman saya beli gitu. Jadi saya baca, terus bagus banget. Jadi saya mengetahui hakikat dari ilmu itu apa. Nah, setelah saya baca terjemahannya, ternyata waktu itu di Arumi juga dikaji kitab ini gitu. Jadi ya saya suka banget ini. Coba saya juga udah baca buku ini 3 kali. Jadi kalau saya suka sesuatu, saya bisa sampai menonton atau membacanya berulang-ulang gitu. Jadi untuk menyemak, mungkin saya bakal baca lagi untuk kalau saya kenal. Oke, yang selanjutnya adalah menonton video dari orang yang memberi inspirasi. Kalau saya suka banget tuh sama Jerome Pauline, dia YouTuber, sama juga Meridiana, itu ada filmnya. Saya juga suka kalau yang memberi motivasi yang berhubungan dengan impian gitu. That's I really like gitu. Jadi mungkin minasang yang kalau agak terlalu suka yang berbau-bau prank atau gimana itu bukan nggak boleh, tapi kalau bisa agak dikurangi aja. Jadi lebih baik ke hal-hal yang bisa memotivasi kalian untuk terus belajar gitu. Terus juga carilah role model untuk dijadikan motivator gitu. Jadi role model saya banyak sih sebenarnya, tapi yang pertama itu adalah pasti Kiai ya, Kiai Haji Zuhri Zaini, Kiai Zuhri. Jadi kalau kalian juga mungkin saya pernah cerita waktu itu di Trisi waktu itu ya. Mungkin ada yang hadir waktu itu. Jadi setiap saya mau berangkat lomba, saya selalu sowan ke beliau gitu. Kiai minta izin mau berangkat lomba gitu. Atau waktu saya bingung gitu, saya mau ngambil beasiswa di Jakarta atau di Malang gitu, saya juga tetap sowannya ke beliau gitu. I told all of my story to him gitu. Atau kalau enggak yang dekat-dekat gitu bisa. Terus siapa gitu ya yang bisa ngomong sama Pak Kodir gitu, boleh. Terus juga saya tuh juga terinspirasi banget sama Mas Novi Basuki. Mungkin kalian ada yang tahu. Ini angkatan keempat bahasa, kalau if I'm not mistaken. Mas Novi itu saya sangat menginspirasi. Kayak dia tuh orang Basuki ya, sama-sama kayak orang desa sama kayak saya. Tapi dia tuh bisa sampai Cina gitu ya, sampai China, bisa mewakili nama Indonesia. Padahal kayak ya gitu, kayak belajar bahasa sama kayak kita gitu. Saya juga sering ngomong-ngomong sama Mas Novi gitu, dan he's a really great person gitu. Suka banget saya ngomong sama Mas Novi dulu, seru banget gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga deh, cari role model untuk menjadikan motivator. Nah, yang terakhir adalah cari the perfect place to study. Jadi make your study place, this is the perfect place you study. Kalau saya itu selalu belajar di Musola Timur ya, sampai kayak udah orang tahu saya 3 tahun itu selalu satu tempat yang belajar tuh sama gitu. Jadi kalau mungkin ada yang siapa ya yang kalian kenal, Zail ya, yang masih di sana, Zail, kalian tanya deh, Kak Dani belajarnya di mana kalau Musola Timur? Pasti Zail jawabnya di dekat sini, di dekat Uduan di sini. Tempat saya belajar tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah berubah, saya selalu di sana. Karena kayak kalau orang Madura dulu bilang kalau belajar tuh harus di tempat yang sama. Jadi kalau malaikat ngasih ilham, alpot lah. Jadi Ebrina kesapa, Olen sapa gitu. Jadi makanya saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tetap tempat duduknya sama dan tempat belajar saya sama gitu. Jadi biar nggak tahu ya, itu kayak tertanam gitu mindset. Kalau malah telepon kening oreng lah gitu kalau katanya orang Madura. Jadi kayak terus selalu istiqomah sih di kayak belajar gitu.
Itu aja sih. Nah, the most important adalah nikmati prosesnya bukan hasilnya. Mungkin kalian banyak yang nanya ya. Kak Dendi udah pernah ke Jepang belum? Saya akan menjawab secara hukum, saya pernah ke Jepang 2 kali. Yang pertama adalah di Konjen Jepang di Surabaya. Yang satu lagi adalah Kedutaan Besar Jepang Indonesia di Jakarta. Itu kan termasuk negara Jepang juga gitu. Jadi kalau secara hukum saya udah pernah ke Jepang. Tapi kalau ke negara Jepangnya langsung, saya belum pernah. Ditanya, Kak Dandi emang nggak berusaha? I tried so hard to get scholarship di Jepang. Saya udah nyoba lomba pidato, aku nyoba lomba ini, lomba itu, lomba yang cover, lomba itu yang bisa saya ke Jepang. Saya belum dapat. Beasiswa pernah, Kak? Pernah ikut Mitsui Busang yang diikutin Jerome, membuka Gakusho waktu lulus SMA saya coba, beasiswa yang kayak dari kampus saya pernah coba, beasiswa yang sekarang pun saya juga pernah coba, but I fail of that. Kemudian dari situ saya sadar, saya menikmati prosesnya. Proses untuk menggapai impian saya, bukan dari hasilnya. Toh banyak kok yang sudah mendapat impiannya untuk pergi ke luar negeri. Gitu. Tapi ya, they don't enjoy the process. Gitu. Bukan saya lebih baik daripada mereka, tapi saya juga di sini lagi berproses. Minasang juga pasti ya lebih berproses. Jadi saya tetap berjuang sampai sekarang untuk make my dream come true. It's not easy way, so, but I will try so hard for that gitu. Jadi minta doanya saja minasang untuk itu semua. Hai, mungkin itu saja dari saya. I speak so many times. I'm sorry minasang. Aturan ini dikasih tahu gitu, jadi jangan lama-lama gitu. I really like to speak soalnya. Ya terima kasih. Itu aja dari saya. Kalau kalian mau follow silakan aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sudah. Terima kasih dan di Senpai atas waktunya tadi udah banyak banget motivasi buat kohe-kohe di sini ya. Jadi tadi dari gunung yang nggak kalah tingginya sama gunung semangatnya ya Kak ya. Kamu juga orang Maron ya? Deket ya sama Tiris ya? Hey. Dekat aja tapi tidak di gunungnya. Oke. Ya. Jadi belajar dari apa yang kalian suka itu juga bisa membuat motivasi kalian semakin tambah membara gitu. Kak Dan ini juga pencetus pertama kali bahasa Jepang di SMA Nurul Jadid ya Kak Dan ya. Sama kalian dong, karena aku nggak sendiri. Sama kalian, sama Kak Anas juga. Iya, saya tetap semangat juga tadi ada jangan memikirkan apa yang orang lain katakan dan kenali dirimu sendiri tentunya. Dan ada lagi usaha keras itu tidak akan mengkhianati hasil tentunya. Sonodoryoku apa Dan? Naik. Ya mungkin ini ada yang kedua dari narasumber yaitu Hesti Sensei. Waktu dan tempat dipersilahkan biar tidak memakan banyak waktu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lehan, sebenarnya saya ingin yang tanya jawab saja karena saya seminggu 2 kali ketemu mereka. Jadi kayaknya mereka juga sudah tahu sih cerita saya. Jadi minta tanya jawab aja langsung gitu. Baik ke saya atau ke Dandi Sensei. Dandi Senpai. Mau jadi Sensei juga kan? Amin. Amin. Pertanyaannya, Lehan itu kapan mau balik ke sekolah? Back to school kapan, Lehan? Ke sekolah mana sih ke situ? Ya, dulu, saya mau jawab yang soal karir aja sih. Kalau pertanyaan karir bisa ke saya. Kalau pertanyaan masalah kesempatan belajar atau pengalaman belajar bisa ke Lehan dan Dandi gitu. Dozo. Ya mungkin di sini ada yang mau bertanya masalah karir ataupun belajar selama belajar bahasa Jepang itu kayak gimana gitu mungkin. Ada yang mau tanya ini dari dong. 20 partisipan. Iya. Wajib bertanya mungkin. Iya, saya adalah orang yang paling sering tanya ya, Han. Kayaknya sampai kesel kalau gitu. Mana Lehan Sang nih? Iya, halo. Nanti yang tanya di fallback sama Lehan. Iya, siap. Ini yang tanya bisa langsung on mic atau kalian bisa raise hand kayak gini, tau kan? Iya boleh. Raise hand kayak Ditulis gini. juga boleh. Tulis juga boleh. Dozo. Jangan malu-malu matanya kesempatan kayak ini. Ya mumpung ada senpai-senpainya di sini yang meluangkan waktunya di hari Minggu yang biasanya rebahan. Enggak ya, aku sedang menulis skripsiku ya. Rebahan di libur kerja.
Ada yang mau bertanya? Pasti Wajib ada yang mau bertanya ya tanya ini? sih. Wajib Wajib bertanya bertanya dong. ini. Aku tahu sebenarnya tuh mereka mau tanya, tapi tuh mereka takut gitu. Yang aku bilang, ntar kalau aku nanya gini, apa kata orang ya? Gitu. Atau kayak sebenarnya tuh aku udah ada Kak di dada mau ditanya, tapi dikeluarin itu susah. That's your problem, guys. Banyak dari kalian udah ada di kepala, ada hal yang pengen kalian tanyain, tapi kalian tetap pendem. Karena apa? Biasanya mikirin orang lain. Apa ya kata orang kalau aku tanya gini? Apa ya kata orang kalau aku kayak gini? Kayak gitu sih. Makanya aku selalu duduk di depan. Kenapa aku duduk di depan? Karena pas di ini, pasti sama depan gurunya. Karena kalau aku mau nanya, aku nggak bakal lihat orang yang di belakangku. I'm not care all of it. Yeah. Astagfirullahaladzim, I try speak so much ya today. Merasa Ini motivator. dan Disang, saya pernah cerita belum bahwa dulu tuh pernah mau daftar membuka Gakusho yang S1 ya, yang nyoba-nyoba yang S1 gitu. Tapi kan itu syaratnya terlalu berat untuk saya. Terus setelah saya kuliah S1 di UNESA, saya mikir juga, syarat D3 ini saya bisa kok. Kenapa saya ngotot S1 ya? Padahal D3 Jepang, D2 Jepang juga bagus banget gitu. Ya nggak sih? Kadang kita tuh terlalu menempatkan cita-cita yang terlalu sulit sih. Padahal cita-cita yang kedua atau posisi ketiga itu juga bagus sebenarnya gitu. Coba dulu saya mungkin mau apply yang D3 di Jepang itu bisa jadi diterima. Karena saya ngerasa apa sih persyaratannya itu saya mumpuni gitu, saya bisa. Kalau S1 memang nggak bisa gitu. Ada beberapa syarat yang saya nggak cukup bagus. Hai Kurumacang. Iya bener Sensei. Syaratnya itu kalau D2 itu N4 atau nilai rata-rata ujian nasional itu 8,4. Kalau yang S1 tuh dia emang N3. Apalagi untuk anak bahasa. Saya waktu itu ikut yang D2 apa D3 ya. Saya lupa. Pokoknya syaratnya N4 Sensei. Dan waktu kuliah saya juga ikut yang Japanese Research Study yang dia punya N3 yang setahun. Yang nggak terima teman sekelas saya. Belum rezeki lah Ya, ya. masih berusaha kok. Insya Allah masih banyak. Tapi setelah saya masuk tuh masih banyak kesempatan gitu. Gitu. Ayo ini apa nggak ada yang mau tanya ini? Atau apa mau saya tunjuk aja biar... Oh itu tuh ada yang angkat tangan Kak. Yo, that's Oh great. iya. 我不知道你叫什么，因为你的名字是汉语。Saya buta Hansa. Jadi kan sampean itu masih LS student. So there are 3 language at that time. How the manner you can manage your time well with 3 language plus Japanese? Okay, I got that question. So we will keep the question or directly answer the question. Up to you. Mau dikumpulin dulu pertanyaannya Han? Langsung dijawab aja mungkin. Langsung jawab aja. Langsung jawab aja ya. Jadi I know you are LA student guys ya. Jadi kayak pasti you know the English ya. Jadi how I manage between I study English, Mandarin, Arabic, and plus Japanese. How I can manage it. Kuncinya adalah saya tetap belajar yang diwajibkan di sekolah. Tapi saya tetap menambahkan itu that's really hard ya. To be honest, that's definitely so hard gitu ya. Karena benar-benar waktu itu saya memang tidak terlalu bisa Mandarin. Ya, wopukai sohangi, tapi waktu itu kan guru bantu saya ulausa ya. Sampai saya tuh paling susah sengkiao gitu. Jadi kayak setiap sengkiao pasti saya salah gitu. Sampai dipukulin sama ulausa saya. Jadi ya the pronounce between ta sama ta itu saya selalu salah sampai digebuk sama ulausa. Nah itu ya, tapi saya sadar gitu, I'm no me gitu, yang makanya saya tadi bilang, kenali dirimu sendiri. Saya belajar as much as I can gitu, jadi saya tetap belajar Mandarin, saya tetap belajar Arab, saya tetap belajar yang wajib untuk saya. But karena saya tahu diri saya harus menerima gitu ya. Saya punya kelebihan, saya juga kekurangan. Mungkin kelebihan saya, I can speak Japanese. But kekurangan saya adalah, I can speak Mandarin gitu ya. But I still can speak ya kayak Yuzul gitu. Soalnya dulu memang di LA kan memang kalau nggak speaking bakal digebuk ya. Saya sama Lehan ini adalah orang yang sering digebuk waktu di LA ya. Karena kalau dulu ya peraturannya itu we can speak
English for 4 days and speak mixing between Mandarin and Arabic for 3 days. Jadi seminggu tuh bisa ngomong bahasa Inggris 4 hari dan Arab Mandarin itu kebalik. Bahasa Mandarin itu 3 hari wajib, terus 4 hari itu dicampur Inggris sama Arab, terserah mau mana. Jadi pas hari bahasa Arab, pas hari bahasa Mandarin saya bingung. Cuma cekek nake gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi pertama adalah accept yourself. Kamu tuh bisa di mana gitu. Saya menerima kekurangan saya itu memang tidak bisa di situ. Tapi saya really pay attention what that I really like gitu. Jadi saya tuh tetap concern ke apa yang saya sukai gitu. Saya suka bahasa Jepang, ya udah saya belajar bahasa Jepang. I like to speak English. I study English. Jadi dari apa? Mungkin kalian selalu mikir, belajar bahasa tuh bosan banget, Kak. So I will give the tips for you guys. Lakukan apa yang kalian sukai gitu untuk belajar. Kayak aku tuh suka banget storytelling. Jadi dulu kan ada storytelling di SMA. Jadi kan ada LCO ya, LCO Janai. Eko, lomba bahasa Inggris ya yang diikuti anak-anak SMP. Itu teksnya mereka saya ambilin itu satu-satu dari ruang itu. Saya terjemahin semuanya teks storytelling karena saya baca cerita kayak gitu. Itu yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang saya belajarnya dari lirik. Jadi I manage them. Jadi belajar dari buku ya, belajar dari lirik ya, belajar dari ini ya. Jadi itu dia jawaban saya. Yang pertama adalah kenali dirimu. Yang kedua adalah lakukan belajar dan apa yang kamu sukai, itu yang kedua. Dan yang terakhir, you need a notes ya. Tanya sama Lehan atau tanya sama siapapun yang kenal saya, dan dia adalah orang yang selalu bawa notes. Untuk apa? I write everything here. Jadi nggak kelihatan ya. Ini kayak selebgram saya. Jadi if I want to do something, I'll write it. Jadi ngapain sih, Kak? Aku mau tulis, yaudah aku tulis. Hari ini aku mau nyuci. Saya nyuci aja ditulis. Jadi biar bagian waktunya nih, mau gini. Saya mau beli apa, saya tulis. Saya hari ini harus ngeprint. Saya tulis, saya harus ini ngeprint. Jadi menulis adalah, jadi gini, kalau di buku Talim tuh gini, ilmu itu bagaikan hewan buas. Dan cara mengikatnya adalah dengan cara tulisan. Saya adalah orang yang susah untuk mengingat. Saya lupa ya. Mungkin Lehan akan ketawa mengingat kelupaan saya ya, Han. Kayak Lehan udah tahu, saya tuh pelupa banget. Saya pernah naik motor ke warnet ya, dan saya pulangnya jalan kaki, motornya ketinggalan di warnet gitu. Terus saya juga pernah ke SMA Nurul Jadid, handphone saya ketinggalan gitu di Nurul Jadid, saya udah nyampe Jakarta gitu. Tapi saya sadar akan kelupaan saya itu. Saya ketawa tuh dengar cerita saya. Benar, saya tuh emang lupaan gitu. Jadi karena saya sadar, saya tuh lemah dalam itu, jadi saya tulis. Jadi itu 3 tips dari saya untuk manage our time. Thank you, Ray Sang. Thank you very much. Hai, Siraposo. Sudahly I can read your name. Your name is Ray. Barusan Hanse, saya tidak bisa bahasa Hanse. Iya, desne. Saya punya kok nama Mandarin. Lehan juga. Oh, Lehan nama Mandarinnya bagus. Lihan. Hai. Tanya lagi mungkin? Boleh, ada yang bertanya. Gak bertanya sih, sharing aja. Sharing. Mumpung di sini gitu ya. Soalnya kalau ke Nurul Jadid saya juga nggak bisa ke Putri. Kalau saya dulu malah bukan 4 bahasa ya, Dad ya. Oh, Lehan malah belajar Korea, guys. Sumpah, Lehan tuh belajar Korea sendiri. Jepang. Lucunya ya, Han, waktu kita di Surabaya ya. Jadi waktu itu kan ada Jepang berdua gitu. Aku sama Jepangnya pakai bahasa Jepang. Lehan nggak terlalu bisa bahasa Jepang. Terus aku ngomong sama orang Jepangnya bisa bahasa apa aja. Ternyata orang Jepangnya bisa bahasa Korea. Dan dia ngomong bahasa Korea sama Lehan. Dan aku yang diem. Aku kaget loh. Mana orang Jepangnya pakai bahasa Korea. Terus aku diem. Kocak banget ya. Aduh. Lehan Gitu ya, Binasa. mungkin Lucu mau ya ngambil pokoknya. bahasa Korea di UI kali ya? Ya kemarin sempat mau ngambil SNMPTN Sensei di UI sama UGM, tapi belum rezekinya mungkin. Iya, ngambil Korea tapi belum rezekinya. Dapatnya beasiswa malah di Jombang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Korean is easy. It's not easy ya, tidak segampang itu. Nah, ya. it's better than Japanese. Japanese better than Mandarin. Apa sih? Anya.
Aigo. Saya ada satu bahasa Korea yang diajarin Lehan sampai sekarang masih ingat. Chongmal Pabo. Oh, Itu. Hai. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Bas. Kita sharing-sharing waktu di sini. Sharing-sharing aja di sini, santai-santai. Sebelum waktunya berakhir, mumpung ini bisa ketemu secara online. Virtual. Saya pengen ke Nurul Jadid. Kapan-kapan ya Jova, ada Ilham juga. Siapa lagi tuh nggak tahu. Ketemu di Hama ya. Tak. Aku biasanya ke asrama Putri. Ke Putri of course tidak bisa. Ada lagi Ini nggak ada yang mau nanya lagi? Silakan. Nggak ada yang mau nanya beneran nih. Mau nanya lagi boleh? Boleh guys, bebas. Jangan kalian tuh kalau ada yang mau nanya tuh kayak tersendat karena mau nanya apa ya. Padahal Jova nih ada nih kemarin nanya pas di kamar sama saya. Kak, belajar bahasa Jepang bukunya apa aja? Kayak gitu tuh bisa ditanyain. Apa kalian tidak bertanyakan hal-hal seperti itu? That's a little weird. Atau dan di Senpai yang mau nanya lagi mungkin. Mau nanya apa saya? Salah satu ini nih. Kayak gini. Saya cuma ngingatin sama kalian ya, yang saya tadi bilang, kesempatan dan kesiapan. Kesempatan itu kalian nggak bakal tahu kapan adanya. Kayak kita ngomong kayak gini kan nggak pernah tahu kapan kesempatan itu akan datang gitu. Terus kesiapan gitu. Siap nggak kalian? Ya gitu. Jangan kayak, aduh kenapa tadi aku tidak bertanya gitu ya. Ini jurusannya ini bahasa semua. Bahasa semua. All of them is languages. Anak LA semua ya? Anak LA semua. Tanya dong, benar ya anak LA 17-nya cewek doang ya? Anak LA angkatan 17 cewek doang ya? Cowoknya nggak ada kan ya? yeah. There's no ghost generation. Oh, I feel so sorry for that. I'm feel so sad because kemarin aku ke asrama kan. Ini salah satunya mana? Nggak ada kak. Cinta gitu. Untuk Deska. Nggak ada. I'm so very surprised. Ya, semoga tetap berjaya lah bulan bahasa. Soalnya kalau cowoknya nggak ada tahun kemarin, terus tahun depannya nggak ada lagi, kita pulang kemana ya? Ke asrama tiba-tiba nggak ada anak bahasa. Bingung. Aduh. But now LA only has 2 languages. There's no Arabic. Yeah. Oh, there's no Arabic. Oh, okay. Yeah, that's fine. I mean like, yeah, you know like what? Kayaknya gara-gara banyak yang tahu nggak sih kayak anak LA itu emang kurang attention to the Arabic. That's actually fine. Di waktu aku kelas dulu di sana juga peminat bahasa Arab tuh emang sedikit kalau masuk LA. Kayak they are just kind of minority. We cannot focus on our study if there are 3 languages. Oh, that's great. That was I said kayak kalian harus accept yourself gitu loh. Berarti sudah di-accept kalau memang Arab di unggulan bahasa itu kurang. Yeah. That's great. Oh, I like you the way you talk, Raisa. Just like we're kayak temen gitu loh. I like the way you speak ya. Yang lainnya juga nih boleh nih. Itu kemarin yang speaking. That's right. The most important of language is speaking, guys. Jadi yang paling penting dalam bahasa itu adalah bicara gitu. Jadi kalau kalian meskipun you have the language but not you use the language, that's nonsense. Itu nggak ada gunanya. That was the reason I really like to speak. Karena saya kalau tidak ngomong hilang bahasanya. Yeah, there's no practice at all. Yeah, that's right. You wanna ask another things? Oh, I just wanna show you, guys. Picture. No. Di record. Di record. Do you ever feel culture shock or something? Oh, okay. In Jakarta, yeah. Yeah, anywhere. Anywhere. Okay. Have I ever felt culture shock in Jakarta? I will say yes. Of course, kita akan merasakan namanya culture shock. Apa itu culture shock, Kak? Culture shock adalah keterkejutan budaya saat kita ada di tempat lain, di mana tempat lain itu tidak sesuai dengan budaya kita. I feel that in Jakarta, ya. Mungkin ini anak-anak yang cowok tuh saya pernah cerita, kalau Jakarta itu kan
memang they usually talk with lo gue dan sangat seldom to talk with aku dan kamu. Karena kalau di Jakarta kalau ngomong aku dan kamu, they It's are weird. on relationship. Iya. Ya, jadi waktu itu saya selalu pakai aku dan kamu dan banyak teman-teman saya baper karena itu. One of that ya. Masalahnya adalah kalau cewek ini cowok coy. Kayak kamu lu ngapain ngomong aku kamu? Kalau di Jakarta tuh aku kamu, does someone have a relation, itu satu. Yang kedua adalah saya tidak biasa dengan beberapa budaya, contohnya budaya bahasa gaul. Jadi kalau bahasa gaul, jadi mereka ngomong ya, saya harus translate. Misalnya mereka ngomong komuk gitu, saya harus cari di Google, komuk adalah gini. Itu yang kedua bahasa gaul. Ketiga adalah beberapa budaya mungkin yang nggak bisa saya agak terkejutan, mungkin budaya kayak macet, kayak orang Jakarta tuh yang individualis, yang kayak gitu sih. Biasanya sih kalian kalau mau kemanapun itu pasti you will feel that culture shock. It's a little bit difficult to kayak membaur dengan itu, tapi when the time is running, kalau waktu sudah berjalan, ya you will feel usually off of that. Udah biasa karena itu. Makanya kayak saya dulu tuh I'm not really like to speak between English and Indonesian, tapi kayak udah karena kebiasaan. Apalagi aku di Jaksel ya. Tahu nggak sih kayak di orang Jaksel tuh terkenal banget kayak ngomong wicik jadi terlari gitu kan. Nah, itu that was my own culture. But that's fine. Mungkin What's your main language? ada pertanyaan lagi Senpai ini dari Ilham Pratama. Oh, itu ada yang mau tanya? Ya, kalau memahami bahasa Jepang harus menguasai apa aja sih Kak? Itu dari Ilham. Oh, gitu. Oke, I will answer your question, Ilham. Oke, Ilham mungkin tidak bisa speak ya, mungkin mic-nya rusak atau gimana. Terserah kalian ya. Mau diketik boleh gitu. That definitely fine. Kalau pengen memahami dan menguasai bahasa Jepang itu kuncinya apa? Ini mau aku yang jawab atau Sensei udah jawab dari tadi, aku mulu yang masalahnya jawab. Sensei jawab deh. Saya berikan ke Sensei dulu. Ntar saya tambahin. Nah, Sensei. Gak apa-apa ini, dan ini ada pertanyaan juga buat Sensei selanjutnya, ini ada juga. Oh ya ada. Dan di Senpai aja dulu. Oh ya udah. Ya tiba-tiba. Oh ini ada yang Sylvia nanya juga ya. Oh Sylvia langsung nanyanya ke saya, nggak ke Ervia everyone. Oke, no problem. Jadi ini ada yang nanya gimana caranya untuk menguasai ya. Ibarat kata nih, kalau kalian mau baca Quran, kalian harus belajar apa? Hijaiyah, Desho. Ya kan? Nah, kalau belajar bahasa Jepang, apa yang harus kalian pelajari? Ya hurufnya. Hiragana dan katakana. That was the key for you study Japanese. The first thing that you have to learn is study hiragana katakana. Dikit kok hiragana katakana, cuma 46 gitu ya. Cuma tinggal tiap hari daripada kalian belajar Hansa semua kan bahasa Mandarin kan bingung gitu kan. Kalau hiragana kalau di bahasa Jepang kan ada tuh kan hiragana katakana. Jadi they can help you gitu. Memang gitu. Nah, inilah untungnya kalian jadi anak LA karena kalian udah pernah belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Jepang will definitely easy for you guys. Jadi mungkin karena aku belajar bahasa Mandarin juga kali ya. Jadi kan huruf kanji itu persis sama kayak Mandarin kan. Jadi maybe that was the reason I can study Japanese. Jadi kayak, oh ini kayak di Mandarin san ya. Di bahasa Jepang apa? Oh yama artinya gunung. Sama gitu. Itu ya. Itu yang pertama adalah belajar hurufnya dulu. It's like the key when you open the door. Jadi kayak gimana kamu bisa buka pintunya gitu kalau hurufnya saja kamu tidak tahu gitu ya. Itu yang pertama. The second is of course you have to study the language dari banyak sih. Kayak dari buku sih, tahu grammarnya gitu sih. Dasarnya sih tahu grammar sih. Tapi ya daripada langsung belajar grammar, I prefer to study by the vocabulary. Jadi ya benar, what you say Raisa, dari vocabularies. Jadi first thing is vocabularies, banyakin aja vocabularies dulu. Masalah grammar tuh terakhir. Jadi kayak oh dia ngomong ini nih, ini. Oh ya, berarti benar ini. Itu ya dari cara aku gimana adalah pengen memahami bahasa dan menguasainya. Terus jangan lupa dilatih terus. Gimana cara latihnya? Ada yang input, ada yang output. Inputnya adalah ya kalian belajar dari buku, dari audio, terus jangan lupa outputnya. Outputnya bisa dari speaking, kaiwa kalau bahasa Jepangnya, conversation, atau dari sakubung, there's composing atau mengarang gitu ya. Itu dia. Jadi pertama adalah belajar hurufnya dulu, banyakin kosakata, terus ada input dan outputnya. Itu pertanyaan. Itu jawaban dari aku.
Itu kalian ini ada yang ngechat aku Kak, langsung direct. Kayaknya dia tuh mau ngirim ke everyone, malah ngirim ke aku. Aku bantu jawab ya Kak. Tadi aku copyin dulu. What she asked me. Ini dari Sylvia. Sorry Sylvia, I just read your chat. Yang lain nggak apa-apa kalau Maru bisa tulis aja diketik di chat atau mic-nya nggak bisa. Gimana cara gampang buat ngilangin rasa males buat belajar? Tapi Sensei mau nambahin nggak tadi yang masalah itu? Memahami bahasa Jepang. Harus menguasai apa aja? Udah termasuk itu, udah film, lagu, udah semuanya bisa. Maaf ya Sensei, I relate too much talk. It's okay. Saya malah merasa terbantu sekali hari ini. I'm sorry Sensei. You know me right? Aku kan memang suka berbicara. I'm sorry Sensei. Dezo. Oke ya. Pertama adalah itu ada yang tanya ya dari Sylvia. Gimana cara gampang buat ngilangin rasa malas buat belajar Senpai? Ini Sensei mau jawab dulu mungkin. Saya merasa cangkolang gitu loh Sensei kalau saya cuma talking. Kalau saya dulu belajar bahasa Jepang itu karena memang suka yang pertama. Selama SMA memang suka banget bahasa Jepang. Terus setelah kuliah karena bahasa Jepangnya beda, lebih advance gitu, lebih tingkatannya lebih sulit. Biar nggak males ya harus dipaksakan karena tiap minggu tuh ada testo, ya nggak sih? Kalau di kuliah itu tiap ada testo atau tes setiap minggu, setiap Senin jeder gitu langsung tes. Kalau nggak belajar ya siap-siap nilainya kecil gitu. Atau juga kita harus punya goal nih. Minggu ini harus hafal 10 kanji atau harus hafal 20 kanji gitu. Atau berapa kosakata yang harus dihafalkan. Jadi harus punya target gitu loh menurut saya sih. Gimana dan Disang? Dan Disang ya. Oh ya. Sama-sama saya kayak Sensei. Yang pertama adalah find your goals. Jadi cari tujuan kalian tuh apa. For study why I study Japanese. Jadi ada namanya titik pencapaian. Jadi saya itu emang orang yang sedikit ambisius. Jadi kayak saya tuh suka banget nulis gitu loh. Kayak I write something what I want to do. Terus saya tulis impian-impian saya tuh. Kalau udah saya coret gitu. Find your goals the first. Kedua adalah lihat sisi buruknya. Kalau kalian tidak lulus atau gagal mendapatkan itu apa yang akan itu. Karena kalau kalian misalnya ingat the konsekuensi kan bakal bersemangat gitu. Terus itu yang sama kayak Sensei karena kayak tadi kita ada testo ya tiap minggu, mohon maaf. Kalian juga pasti nangis tiap ada kuis ya. Aduh kita kuis gitu. Kenapa aku tidak siap gitu atau nilainya rendah terus tidak lulus matkul. Wah tidak. Kalau tidak lulus matkul auto beasiswa dicabut gitu ya. Itu ya finding the risk ya. Cari resikonya apa. Terus kalau aku sih sebenarnya manage your laziness gitu. Jadi kalian bisa mengatur kemalasan kalian. Dan malas nggak? Saya termasuk orang yang malas. Kalau lagi malas. Rajin nggak? Saya rajin kalau lagi rajin. Saya kayak ada tombol on off-nya gitu loh. Jadi kapan saya harus, when I have to take a rest, when I have to be diligent gitu. Jadi kalau saya lagi semangat, saya bakal tetap semangat gitu. Kalau saya lagi semangatnya dan malas saya tuh kayak ada tombol on off-nya gitu loh. Kapan saya harus istirahat, kapan saya harus hiburan, atau kapan saya tahu gitu menempatkan itu semua. Jadi mungkin kenapa banyak orang yang bosan belajar, kenapa banyak orang yang tidak suka belajar, karena mereka tidak menempatkan belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan, menganggap itu sebagai sesuatu yang menyusahkan gitu. Akhirnya jadi males. Kenapa orang males? Karena dia melakukan sesuatu hal itu terus-menerus. Jadi saran dari saya memang tiap hari belajar, tapi pasti ada 1-2 hari saya liburan kok ke Krinteng ya. Ya, gitu ya. The problem is I feel difficult to manage my time Senpai. There was I said kayak what do you want to do in the book? Saya dulu waktu di LA itu selain saya belajar bahasa Jepang, saya adalah ketua AFLA. Saya juga adalah sekretaris misi. Saya ketua kelas juga. Bayangkan sebagaimana sibuknya saya waktu itu gitu ya. Saya harus mikirin misi yang mau terbit, saya harus mikirin surat-surat misi keluar masuk.
mikirin hunting misi, mikirin program AFLA yang lagi jalan, program speaking study club, program English competition, itu gimana ngakalinya? Saya dulu humas, saya ngomongin sponsor-sponsor, saya tulis. Jadi kayak, oke, saya itu ya kalau mau misalnya kosong, oke, istirahat nih bentar lagi, saya bakal kesini, ya udah, saya jalani. Jadi pokoknya saya tahu gimana caranya manage my time. Jadi kayak kamu tahu kapan kamu harus belajar. Kayak sebenarnya ini ada pepatah. Going to extra miles. Intinya adalah berbuat lebih dari apa yang orang lain lakukan. Jadi kalau orang lain cuma belajar 1 jam, coba you try to study 2 jam. Kalau orang belajar sampai 10 halaman, Zail, sehat Il. Wah, coba belajar sampai 15 halaman, kayak gitu. This is me, how you manage your time and gimana caranya untuk mengatur rasa malas. Oke, ini ada yang juga yang nanya. Aku bacain ya dari Salsabila nih. Salsabila. Halo Salsabila sang. So I will copy the question here. Ada Zail nih. Zail nih salah satu junior saya yang dekat sama saya ini. Ya, Zail di HLC sekarang ya. Kemarin saya met him. I'm sorry, I send to direct message. I will send to everyone. Oke, ini pertanyaannya dari Salsabila. Senpai kalau belajar dari anime, belajar dari percakapan anime saja cukup nggak Senpai? Apa biasanya percakapan sehari-hari sama di anime beda? I will say it will definitely different. Gitu. Jadi mungkin dari kalian ada yang suka anime, oke, dapat nih bahasa Jepangnya anime, di anime itu kamu adalah omae gitu ya, atau bahasa Jepangnya kamu tuh kimi gitu. Jangan pakai bahasa itu dua ke guru kalian kalau kalian tidak pengen digeplak sama guru kalian ya. Jadi omae dan kimi itu ibarat kata lu dalam bahasa Indonesia, jadi bahasa gaulnya gitu loh. Jadi di anime itu biasanya adalah bahasa gaul ya. Saya pernah tuh di kelas teman saya manggil sensei saya kimi, dikata temennya apa ya. Ya gitu ya. Sebenarnya anime bisa nggak belajar anime? Bisa. Kalian tahu Mas Haikal nggak? Mas Haikal, Muhammad Haikal Azaim Barlaman, dia itu keluarga pesantren Nurul Jadid, unggulan IPA dulu, IPA. Mas Haikal itu rumahnya di mana? Di dalam. Rumah Haikal itu di dalamnya Ki Wahid. Jadi beliau itu cucunya Ki Wahid. Mas Haikal itu wibu parah kalau kalian tahu. Mas Haikal itu suka banget nonton anime. Dia tuh belajar dari anime. Dan kalian tahu levelnya Mas Haikal sekarang berapa? Mas Haikal udah N3 sekarang. Mas Haikal dari nonton anime bisa N3 biasa. Masa kalian yang belajar gitu, masa nggak bisa. Jadi ya itu karena Mas Haikal suka dari apa yang dia pelajari gitu. Tapi ya Mas Haikal unggulnya ya itu di bahasa anime sehari-hari. Nah, kalau kalian pengen yang kalau di bahasa yang sebenarnya gimana Kak gitu. Jadi kalau di bahasa Jepang yang sebenarnya itu ya belajar dari buku atau grammar yang kita pelajari gitu. Karena beda dikit sih, nggak banyak perbedaannya tapi ada perbedaan. Kurang lebih itu jawaban dari aku. Jadi kamu tetap bisa belajar dari anime, dari kosakatanya mungkin, tapi kayak jangan langsung di apa? You directly to use to orang yang baru dikenal gitu. Lebih baik konsultasi gitu. Oke. Ini kotak pertanyaannya. Siapa yang nanya nih ya? Ngadi aja pertanyaan ini ya. Siapa ini? Ini berdua nih. Saya nggak bisa baca. Ini Changli apa ini? Changli Ce ya kalau nggak salah bacanya. Ya nggak sih? Oh, Ching. Ya. Ternyata saya tidak buta Hanse sama sekali ya. Ternyata saya masih bisa baca Hanse ya. Chingli Ce. Oke. Sensei sampean pernah ke Jepang? Apakah di Jepang ada sejarah? Ini kebanyakan nonton film Genji kamu ya? Ngaku gak kamu udah banyak nonton gadget gitu ya? Gak ada ya. Kebanyakan kamu nonton film seseorang. Jadi kalau kayak di seseorang tuh ya bener-bener berandalan kayak itu tuh ya gak ada gitu ya. Di belajar ya biasa gitu. Seseorang tuh SMA swasta gitu. Kalau seseorang kan cuma fiktif, ibarat kata ada orang Jepang nanya dia nonton Putih Abu-Abu di Indonesia ada nggak SMA Putih Abu-Abu? Ya nggak ada gitu, itu film doang gitu. Kayak gitu ya jawabannya Ching Lice. Ya itulah. Nggak tahu aku bisa baca linya doang. Soalnya linya Lehan soalnya.
Soalnya aku Gung Jico ya. Wah, ternyata aku masih bisa, guys. Yeah, that's all my answer. You guys can ask anything to me. Kayak aku tuh pembawaannya seru, agak cerewet gitu loh, guys. Maaf ya, maaf. Kalau saya orangnya pendiam. Iya, sangat pendiam Anda. Maaf ya kalau aku agak. I can't manage myself, guys. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Lehan. Sebelum saya tutup, kayaknya saya mau akhiri dulu karena bayinya sudah bangun. Last message from me gitu ya. Kalau emang kalian mau nanti niatnya mau jadi guru, itu temukan tokoh guru yang ingin kalian ikuti. Kalau saya dulu, saya tuh pengen jadi guru ibunya siapa sih nama gurunya Laskar Pelangi tuh? Oh, Bu Siapa namanya lupa ya. Bu Muslimah. Jadi saya tuh Bu Muslimah ya. Iya. Saya baca buku Laskar Pelangi sampai saya tuh kirim surat ke beliau. Sampai saya ber-SMS, saya pengen banget jadi guru seperti ibu gitu. Terus sama ibunya didoakan. Dan itu masih SMA, saya masih SMA. Terus kuliah itu saya sudah kirim surat begitu. Dan lalu keterima di Uniasa. Dan mimpi saya masih tetap sama, saya ingin jadi guru seperti Ibu Muslimah. Kalau kalian pengen tahu Ibu Muslimah, bacalah Laskar Pelangi itu biar tahu sosoknya. Beliau sangat menginspirasi sekali, sangat ikhlas sekali menjadi guru. Dan ya insya Allah lah, jika kita punya sosok yang contohan seperti itu, insya Allah kita juga akan menjadi seperti itu. Begitu pesan dari saya sih. Lehan, saya cukup sekian ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sensei, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Konnichiwa. Konnichiwa. Selanjutnya mau ada yang tanya lagi apa langsung mau ditutup ini? Ada yang mau tanya lagi mungkin terakhir sebelum diakhiri acara siang hari ini? Terakhir mungkin ada yang mau tanya lagi? Jova, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Jadid no Nihongo no tame ni senpai no taian wa nan desu ka? Taian te nan desu ka? Taian. Taian te. Doyu ini? Apa artinya? Where do you find the word? Reason. Oh, reason. Kita seringnya pakai ryu. Ryu. Oke, mana ada Bu? Gimana tadi? Nihongo no Nurul-Jadid no tame ni ryu nan desu ka? Doyu ini? Gimana itu artinya? Nggak apa-apa salah. I like your style. You are so brave to speak in English. Japanese. Untuk bahasa Jepang di Nurul Jadid ke depannya apa senpai punya saran? Oh, so desu ka. Hai. Nurul Jadid no Nihongo no tame ni osusume ga arimasu ka? Toいうことですね. Jadi ya. Nggak apa-apa. I feel like that's it. That's like said that you have to brave to speak. This is the first step, guys. Saya dulu tuh ya, sama kayak kamu. Saya try to speak Japanese bentuk paham nggak paham ya udah ngomong aja. Terakhir yang penting kita bakal dapat gitu. Oke. Oke ya. Aku udah diberikan gitu ya. Jadi apa yang akan saran untuk di Nurul Jadid? I hope you guys tetap belajar gitu. Soalnya saya kemarin kan sempat ketemu sama Pak Komar gitu ya. Pak Komar tuh pesan sama saya. Saya salaman terus saya bilang, dan setelah kamu lulus sama Nurul Jadid belum pernah dapat juara lagi. Dan I feel so sad of that gitu, kayak saya sedih aja gitu. Saya takutnya adalah apa yang saya perjuangkan kayak dulu saya sama Leha sama Anas itu kayak sia-sia gitu loh. Kayak I just afraid one day kalau bahasa Jepang di Nurul Jadid akan dihilangkan one day. Maka dari itu
I say to myself, aku akan kembali ke Nurul Jadid one day. Sebenarnya kemarin tuh aku mau KKN di Nurul Jadid for teach all of you guys. Fortunately, syaratnya ribet sekali ya. Aku harus punya surat tes rapid, tes ini, tes itu. Yeah, that was so very complicated and that was the reason I can KKN di sana. Akhirnya kemarin aku KKN-nya di SMP Bakti Pertiwi gitu. Tetap pakai Zoom juga sih. Jadi ya sebenarnya tuh aku mau ngajar di situ gitu. Jadi untuk bahasa Jepang ada Nurul Jadid, I will try so hard to come back ke Nurul Jadid as much as I can gitu. Jadi kayak saya akan kembali Nurul Jadid sebisa saya gitu. Kayak I've struggled for this gitu. Jadi saya juga berusaha untuk ini. Saya akan bakal tetap keep spirit for this gitu. Jadi kalian juga tetap semangat belajarnya. Gimana caranya prove it? Buktiin. Salah satu the proof is you got the competition. Jadi ada yang dibanggakan sama sekolah gitu loh. Gitu ya. Ini ada, itu ya. Coba sang. Desu ka? Ya, kurang lebih itu. Ini ada satu pertanyaan lagi kayaknya aku sudah udah sama. ini. Satu lagi ya, Pak. Ini ada yang aku udah di-chat sama Pak Kodir. Waktunya. Ya, Pak. So, the question is, what you talk is just kenali dirimu sendiri. Gimana caranya? Sedangkan saya bingung bagaimana caranya. Yang kenal diri kamu itu siapa? Ya kamu gitu. Gimana caranya kamu kenal? Try to ask yourself. Pertama tanya sama dirimu sendiri, apa yang kamu suka gitu. Kalau aku dulu sih adalah tipe kalau orang yang coba semua gitu. Kalau aku tuh punya prinsip, kalau nggak dicoba nggak tahu. Just try and you know gitu. Kayak kalau kamu coba ya udah tahu gitu. Kayak pas di sini kok serak ya. Kalau di sini nggak serak. Ini serak, ini nggak serak. Gitu aja gitu kayak the typical person that like to do something. Jadi kayak suka ini, coba-coba aja. Ternyata kalau emang nggak serak ya udah berhenti, just stop it. Tapi kayak kalau ternyata I like it, just try it. Kalau udah suka dilanjutin. Saya masih ingat tuh ya. Jadi kayak barang siapa yang berada terus pada jalannya, maka dia akan sampai. Misalnya kalian mau ke Tanjung. Nah, kalau kalian lulus dari pos 1 ke Tanjung, cepat nyampe. Tapi kalau kalian di tengah jalan kalian masih bingung, mampir dulu kah ke Barokah, mampir dulu lewat sini, mampir dulu kah beli bakso gitu, di bakso Solonya siapa itu, lupa saya sering makan di situ. Nah itu nggak bakal nyampe kalian ke Tanjung gitu, nyampe tapi lama gitu. Nah itu kalian harus kayak tetap di satu titik yang kalian suka gitu. Nah gimana cara yang lainnya adalah kalian try to konsultasi sama orang lain. Aku tuh tipe kalau orang yang suka ngomong, suka cerita, tanya sama Lehan. Ada kali jam 3 malam aku nelponan sama Lehan. Cerita masalah ini itu gitu. Jadi kayak Lehan juga ngasih kayak ini loh, kayak petua. Apa sih Han? Kayak saran gitu. Kayak ini sering sih kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kenali dirimu sendiri, as you know yourself. Yang cuma tahu dirimu ya kamu. Dengan cara coba, dengan cara membaca, dengan cara menulis, ya itu bakal tahu. Yang kedua adalah talk to another, ngomong sama yang lain. Itu konsultasi ke BK kah, ke siapa, ke Pak Kodir kah, siapa. That's it. That's for me. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan atau sharing-sharing hari ini mungkin. Terima kasih buat Dandi Senpai atas waktunya. Terima kasih juga tadi Hesti Sensei atas waktunya. Kita sekarang udah di penghujung acara ya. Terima kasih atas semuanya yang udah hadir di sini juga. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ada persembahan kecil buat kohai-kohai di sini. Sedikit ada pantun. Cakep. Gila, Lehan belum pantungannya udah cakep tuh. Buah semangka di pangan boyo. Cakep. Minasang gambiarimasyo. Oh, gambiarimasyo. Hidayo. Ya, mungkin aja itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong camnya tolong diadilkan untuk bersama. On cam semuanya. Ya, Om camnya di on semua ya. Thank you so much. Sudah? Wah, Mas Zahil. 1, senyum yang manis semua ya. 1, 2, 3. Lagi. 1,
1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu slide berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.